Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari soal 1, 2, 3, 4, dan 6. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Duta Kurnia Adani, absen 11. Dan saya Maulana Reza Ramadan, absen 24. Yang pertama, apa sih perbedaan dari fakta, data, dan informasi? Yang pertama, fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya secara objektif. Kemudian data adalah kumpulan fakta yang belum diolah. Data bisa berupa angka, simbol, gambar, atau karakter yang mempresentasikan keadaan tertentu. Kemudian ada informasi. Informasi adalah hasil pengelolaan data yang telah dianalisis dan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami oleh penerima. Ciri-ciri informasi yang berkualitas ada 4. Yang pertama yaitu akurat. Informasi yang mencerminkan keadaan sebenarnya. Yang kedua adalah informasi tempat waktu yang harus ada saat diperlukan. Yang ketiga adalah relevan atau informasi yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah informasi yang lengkap. Informasi harus utuh, tidak setengah-setengah. Informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi. Yang pertama adalah dasar pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan relevan adalah kunci dalam pengambilan keputusan yang efektif. Organisasi memerlukan data yang tepat untuk menganalisis situasi, merencanakan strategi, dan menilai resiko. Tanpa informasi yang baik, keputusan yang diambil bisa berakibat negatif bagi organisasi. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Manajemen informasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Dengan informasi yang terkelola dengan baik, organisasi dapat mengoptimalkan proses kerja, mengurangi waktu yang terbuang, dan meningkatkan output. Yang ketiga adalah daya saing. Dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat, informasi memberikan keunggulan kompetitif. Organisasi yang mampu memanfaatkan informasi dengan baik dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat adalah inovasi dan pengembangan. Informasi berfungsi sebagai pendorong inovasi dalam organisasi. Dengan memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan teknologi baru, organisasi dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kelima adalah pengelolaan risiko. Dengan informasi yang tepat, organisasi dapat mengidentifikasi risiko lebih awal dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelola atau memitigasinya. Ini membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Yang keenam adalah kemungkinan internal dan eksternal. Informasi yang baik memastikan bahwa komunikasi di dalam organisasi internal dengan pihak luar yaitu eksternal berjalan efektif. Ini penting untuk memastikan koordinasi antara tim serta menjaga hubungan baik dengan mitra, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang terakhir adalah pengembangan strategi jangka panjang. Informasi yang dianalisis secara mendalam dapat digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang. Ini memungkinkan organisasi menetapkan tujuan yang realistis dan menciptakan dan merencanakan tindakan yang tepat untuk mencapainya. Selanjutnya adalah keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM dan teknologi informasi atau TI memiliki keterkaitan yang sangat erat. SIM adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menganalisis data yang relevan untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Sementara itu, teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur yang memungkinkan SIM berfungsi. Pertanyaan selanjutnya yaitu karakteristik dari sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu terintegrasi. SIM menggabungkan berbagai fungsi dan proses bisnis ke dalam suatu sistem yang terkoordinasi, memungkinkan aliran informasi yang lancar antara berbagai departemen dalam organisasi. Yang kedua yaitu berbasis data. SIM menggunakan data yang relevan dan terkini untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Data tersebut diambil dari berbagai sumber internal dan eksternal. Yang ketiga, yaitu mendukung pengambilan keputusan. SIM dirancang untuk menyediakan informasi yang mendukung manajer dan pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi. Sistem ini memberikan laporan analisis dan rekomendasi berdasarkan data yang diolah.
yaitu ada fleksibel dan adaptif. SIM harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan lingkungan eksternal. Fleksibilitas ini memungkinkan sistem untuk terus relevan dan efektif dalam mendukung operasi organisasi. Yang kelima ada real time atau tepat waktu. SIM yang efektif menyediakan informasi secara real time atau dalam waktu yang tepat sehingga pengguna dapat membuat keputusan yang cepat dan akurat berdasarkan data terkini. Yang terakhir ada berorientasi pada tujuan. SIM dikembangkan untuk memenuhi tujuan spesifik organisasi, seperti meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan manajemen sumber daya, dan meningkatkan kualitas layanan atau produk. Conclusion atau kesimpulan, informasi berkualitas harus akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap serta penting bagi organisasi untuk tetap bertahan. Sistem informasi manajemen atau SIM yang berperan dalam mengelola informasi sangat bergantung pada teknologi informasi atau TI untuk mengintegrasikan data dan mendukung pengambilan keputusan dengan fleksibilitas real time dan berorientasi pada tujuan organisasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.